Pada intinya adalah di dalam hadis ini menyatakan Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang memilih saf itu paling terdepan, yaitu dengan menjadikan saf kanan lebih awal di dalam susunan. Jadi kalau ada yang masuk kanan terus, masuk kanan tutup kiri, kanan tutup kiri, kanan. Jadi kalau ada seimbang kanan tutup kiri, kanan tutup kiri, itu namanya menganan terus, dapat pahala sunat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن. وثواب من وصل صفا أو سد فرجة عن البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه قال كان رسول الله يأتي الصف min nahiyatin illa nahiyatin fayamsahu manakibana aw sudurana wa yaqulu la takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Qala wa kana yaqulu inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala alladhina yusalluna as-sufuf. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Wa zada wa man sadda furjatan rafa'ahu Allahu biha darajatan wa ma khutwatun ahabba ila Allah min khutwatin yamshiha al-'abdu yasiluha biha saffa. Rawahu Abu Daud. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, syukur kehadirat Allah. Pada kesempatan kali ini bisa kembali bertatap muka, bersilaturahmi, pengajian subuh Sabtu yang kita lakukan berjeda setengah bulan sekali lah. Tapi ini adalah pertemuan pertama kali setelah terjadinya pandemi, dan mungkin masih coronanya masih keliaran ke sana kemari. Yang penting jaga amaliyah kalau menurut. Yang namanya takdir apalah. Kalau dikatakan wabah di zaman ini sama dengan di zaman Sayyidina Umar, kada sama. Kalau zaman Sayyidina Umar nampak wabah itu, maksudnya wabah itu nampak kayak apa? Zaman Sayyidina Umar itu pernah terjadi wabah yang disebut dengan taun. Taun itu penyakit yang kaitannya dengan penyakit kulit. Itu taun. Yang ketika kena pasti menyebabkan orang itu busuk kulitnya, kayak penyakit cacar kata kita ya, campak, taun. Yang sempat kena adalah anak daripada Sayyidah Khadijah bernama Hindun binti Abu Halah, Hindun ibnu Abi Halah. Jadi karena Hindun ibnu Abi Halah ini adalah kena waktu itu, tapi hebatnya sekalipun kena beliau tidak busuk kulitnya. Lalu aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, kata Umar, apabila ada satu wabah di sebuah tempat maka janganlah engkau memasuki kampung itu, tetapi ketika engkau berada di tempat itu janganlah keluar daripada tempat itu. Nah, itu ngarannya lockdown, anak karantina. Tapi betul-betul penyakit itu ada di zaman itu. Kalau sekarang ini terbagi dua pecah orangnya, ada yang percaya, ada yang kada. Jadi bingung yang mana. Yang pada intinya ada sebagian kelompok yang memanfaatkan kondisi ini. Kalau menurut ulun, jadi hasilnya kayak apa? Supaya kadang merusak akidah kita,
supaya kada merusak akidah kita, Pak. Pertama dahulu ikhtiar tetap dijalankan. Jururang pakai masker, kemana-mana berjalan pakai masker. Itu dulu. Tapi yang namanya masker ini tidak 100% menjaga. Banyaknya yang kada bermasker kada kena, orang gila. Itu satu. Banyaknya yang pakai APD kena, dokter liput awaknya kayak planet, kena juga. Bukan berarti ulun meremehkan pala, tapi perlu juga kita berikhtiar. Cuma jangan berpegang di tingkatan ini. Kalau pian berpegang sama tingkatan ini sama dengan separuh syirik, karena ada rasa takutan itu tinggi. Kedua, kalau orang jaga jarak, jaga jarak. Sementara jangan bersalaman, iya keluar. Tapi lawan bini tetap bersalaman. Nah, jadi itu jaga jarak ya. Nah, kebetulan kaitannya pada subuh kali ini pengajian lanjutan kita adalah masalah jarak. Ini jaga jarak nih. Bukan jaga jarak sih, masalah saf. Sedangkan saf kita ini berjaga jarak. Jadi ulun bala selama pandemi ini sebagian ada yang masih pengajian, sebagian yang sembahyang Jumatan tuh masih aja di kampung-kampung tertentu. Ulun kada nyebut kampungnya lah, itu kada ada jaga jarak sama sekali. Bujur aja pang bertermogan waktu nak masuk, tapi sedikit-sedikit tidak ada jaga jarak itu. Ulun takut ini kada ada takutannya kan, bisa aja bubuannya pengaramput aja jarang. Nah itu coba bayangkan. Nah jadi satu pesan ulun, ikhtiar tetap jalan. Yang kedua, kayak apalah, menata hati ini sebenarnya. Sesungguhnya seseorang itu bersama sangkaan, sesungguhnya Allah itu bersama sangkaan hambanya. Kalau pian Allah sangka, kalau pian menyangka bahwa Allah memeliharakan, belum kira tetap dipeliharakan Allah. Tapi kalau bawaannya banyak takutannya, terbukti kekawanan tuh yang banyak takutan tuh kena. Bukan ulun menakutani lah, tapi terbukti yang takutan mula status macam-macam. Ulun lihat di WA-nya tuh udah ditangati, jangan keluar rumah, sekarang ini yang kena, padahalnya kan udah keluar rumah. Jadi hendak ulun elang, ulun telepon pakai video call, kayak apa jurang kondisi ikam. Jawabannya sehat aja Ustaz, alhamdulillah sehat walafiat. Sudah di rapid test, sudah hasilnya apa, negatif jar. Alhamdulillah negatif. Cuma pas di swab positif jar. Berarti pengeramput rapid test itu lah jawab. Jadi di swabnya positif. Cuma masalahannya jangannya kami ini di rumah sakit dikambuh dengan orang yang positif. Dikambuh, paham Pak? Dikambuh Pak. Dicampur. Jadi mau kada mau kayak ini. Cuma kayak apa aja orang? Ya bertawakalannya ya timbul inya yang berubah opini. Yang kemarin menakutani ini kira nih ada juga nih permainan, jangan terserah situ aja sudah berpikir. Nah sudah habis kisah nih bebasnya. Hati-hati juga, tapi insya Allah yakin, jangan tertinggal. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. 3 kali pagi dan petang. Barang siapa membaca ini 3 kali di pagi dan di petang 3 kali, lam yadurruhu syai'un, tidak akan ada sesuatu yang memudaratkan kepadanya. Yakin itu. Nah sudah Pak, kita kembalikan mau berkaitan dengan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang menyatakan tentang masalah menjaga saf maksudnya saf nih, lain sop. Kalau sop sudah sop. Daripada ibunda Aisyah radhiyallahu anha wa arda, dari ibunda Aisyah semoga Allah meridai sedin, beliau berkata, Rasulullah bersabda, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, yusalluna ala mayamini sufuf, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat terhadap orang yang menganan atau memilih saf-saf di sebelah kanan.
Apa maksudnya? Maksudnya dalam hadis ini memilih saf yang pertama harus diisi, setelah posisi di belakang imam itu terisi, ambil sebelah kanan. Jadi harus menganan terus. Ini saf pertama di belakang imam tepat, lalu yang diisi setelah orang di belakang imam ini ada apalah? Menganan ke kanan, batu ke kiri, ke kanan. Jadi menganan terus. Maksudnya apa? Bergegas masuk ke dalam musola agar mendapatkan saf yang lebih aula. Itu maksudnya. Jadi pada intinya adalah di dalam hadis ini menyatakan Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang memilih saf itu paling terdepan, yang paling muka, yaitu dengan menjadikan saf kanan lebih awal di dalam susunan. Jadi kalau ada yang masuk kanan terus, masuk kanan, tutup kiri, kanan, tutup kiri, kanan. Jadi kalau ada seimbang, kanan, tutup kiri, kanan, tutup kiri, itu namanya menganan terus, dapat pahala sunat. Ustadz, kayak apa punya berduaan aja? Amun berduaan aja, maka dijadikanlah di dalam sebuah hadis dinyatakan kalau dia itu makmumnya laki-laki, sebagaimana Nabi menyatakan kepada Sayyidina Hasan dan Husain, maka posisinya sebelah kanan. Kalau makmum itu perempuan adalah sebelah kiri. Dari kias ini akhirnya menjadikan ketetapan di dalam perukunan itu seperti orang meletakkan jenazah. Paham maksudnya, Pak? Orang mati kalau lelakian kepalanya sebelah kiri, kalau bebinian kepalanya sebelah kanan. Kenapa? Itu kias kepada susunan saf. Ulangi. Ini imam. Kalau makmumnya lelakian sebelah mana? Sebelah kanan, sebelah kiri? Kanan. Sini kanlah. Yalah. Posisi imam di mana? Di kanan, di kiri? Di kiri kalau. Maka ketika jenazah itu laki-laki, posisi kepala di sebelah kiri. Kalau dia makmumnya perempuan, kanan kiri? Kiri. Posisi imam sebelah kanan, sebelah kiri? Kanan. Maka posisi jenazah kepalanya sebelah kanan. Itu kiasnya berdasarkan riwayat Anas bin Malik. Satu pendapat. Ustaz, kami melihat di masjid-masjid semuaan di kanan. Itu riwayat Anas bin Malik juga. Dua, semua dijadikan sebelah kanan. Ini sama-sama memiliki dasar hukum, Pak. Ini misalnya Masjid Muhammadiyah itu kepala kanan terus, perempuan, laki-laki kanan aja terus. Boleh kan? Ada masalah sebenarnya. Tapi pendapat di perukunan yang dipakai oleh mayoritas masyarakat kita nangkai ini. Kalau lelakian sebelah kiri kepala, kalau bebinian sebelah, yang pasti kededak kepala di tengah. Kalau enggak ini hewe Allah. Nah, itu aturan hukumnya. Nah, ini yang pertama. Jadi kada masalah kalah kada mudarat tuh. Nah, misalnya pian bertemu dengan aturan, oh harus ke kanan seberatan Ustaz. Kada apa-apa. Kada mudarat tuh di dalam hukum. Misalnya imamnya memaksa kanan ya. Ini lelaki yang mati kanan. Biarkan aja. Biarkan. Tapi biasanya ulun bertanya kepada ahli waris, kepalanya sebelah kiri lah ulun. Jadi ahli waris jangan bersetek ke belakang, putar, kanan. Ahli warisnya hendak. Kalau ulun bertindak berdasarkan ilmu, riwayat ini ada, riwayat ini ada. Kalau yang bersangkutan hendaknya kanan terus, ya sidina berdasarkan ilmu pengetahuannya ya kalau. Nah, apa ada ngalih kita. Alhamdulillah. Wa anil Bara bin Azib. Yang dimaksud daripada Allah bersalawat dan malaikatnya adalah maksudnya Allah bersalawat maksudnya menurunkan rahmat kepada orang-orang yang di saf pertama dan menganan, dan malaikat memintakan ampun kepada yang bersangkutan. Jadi selama orang itu sholat di dalam saf pertama, selama itu malaikat memintakan ampun kepada Allah. Coba bayangkan, Pak. Kalau orang tahun kayak ini kada bakalannya memilih saf terakhir. Karena di saf-saf pertama, saf yang paling awal itu Allah langsung turunkan rahmatnya dan malaikat memintakan ampun kepada Allah untuk orang tadi. Itu yang disebut dengan innallaha wa malaikatahu yusallun. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat. Apa yang dimaksud dengan bersalawat? Salawat Allah kepada kita
menurunkan rahmat, salawat malaikat kepada kita adalah memintakan ampun. Hadis riwayat Ibnu Majah, hadis hasan. Hadisnya hasan, bagus dipakai. Ya Allah, alhamdulillah. Wa anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu wa ardah, qala kana Rasulullah ya'ti saffa min nahiyatin ila nahiyah. Lalu setelah Nabi memberikan cara bahwa kalau masuk ke dalam saf pertama, saf itu mengisinya melalui lewat kanan. Lewat kanan wala. Ingatkan biar ini menganan terus. Kalau datang lihat dulu kalau ada seimbang nih saf nih menganan. Pokoknya di kanan terus arahnya. Beginian enggak sama di kanan. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Nah, sudah. Satu ketika Bara bin Azib bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk dari rumahnya. Masjid dengan rumah Rasul itu kan begaan. Rumah Nabi itu ya makam yang sekarang nih, kuburan Rasulullah tuh. Makam tuh rumah sidin Pak. Lalu tiba-tiba Nabi ini masuk ke masjid ini, masuk sidin ke masjid. Dan orang-orang bersab-sab. Wa ya'ti saf min nahiyatin ila nahiyah fayamsahu manakibana aw sudurana. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk dari rumah itu ke masjid melihat sahabatnya sudah besar maksudnya bersusun saf lah. Ini aturan di luar pandemi lah, aturan di luar pandemi, di luar corona nih. Kalau di luar corona kan kada kawat tersusun kalau kita lah. Jadi ada di sebagian masjid tuh berjarak sudah nah. Cuma karena masjidnya kehalusan, pas sudah hendak sembayangan haro nang kosong tuh diisi bonnya lagi. Ada lagi dah matur. Nah sudah. Lalu ketika Rasulullah masuk daripada rumah sidin melihat orang-orang bersab-sab, bayam sahu manakibana. Lalu Nabi meluruskan nih bahu, disusun sidin, ditarik sidin bahu seseorang nih. Nah Nabi menyusun akan. Kemudian apa? Wasudurana, Nabi mendorong seseorang yang lebih dadanya ini nah. Jadi susunan orang yang terlalu lebih dadanya ditunjuk sidin supaya rata. Dari sinilah ukuran daripada ratanya saf itu sejajar dengan tumit. Paham maksudnya? Kalau kita berhigaan lawan orang Arab, batis Arab tuh 3 kali, batis ulun 2 kali lah. Kalau sama sejajar dengan jari jemari, dadanya tak muka orang Indonesia nih karena halus. Lalu susunan saf itu kayak apa? Bersentuhan tumit, tumit jan. Ini tumit pula, sejajar tumit terus belakang. Itu ukurannya pertama. Dengan alasan Nabi menyusun bahu dan dada. Dari sini aja pertama kada melihat di batis. Kan ada nang batis tuh harus berjejak tuh. Punya seorang disampuakannya pina gelisah bekapit kita kayak itu bersasar pulangnya batisnya tuh supaya harus sesantuk tuh. Nah ini diceritakan bahwa Rasulullah itu menyusun bahu pertama. Berarti ukuran ratanya satu bagaimana? Jangan sampai ada masuk sela antara orang ke orang, itu antara bahu kita ke bahu. Nah ini rapatnya kayak itu nah. Yang penting santuk, punya luas benar, itu yang dikatakan farjul halal, lubang nang diisi setan. Di luar pandemi lah, di luar pandemi. Pikih pandemi kan lain lagi. Karena solusinya menurut pakar kesehatan nang kayak itu jaga jarak jarnya. Akhirnya nang kayak itu. Wa yaqulu, lalu Nabi bersabda kepada orang-orang, la takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Jangan engkau berselisih di dalam saf, maksudnya turun naik. Karena membuat hati kalian berselisih. Di antara nilai mendapatkan kehusyuan adalah menjaga saf sebenarnya. Itu di antara. Jadi kalau pian hendak mendapatkan kehusyuan dalam sembahyang, dihindari daripada nih, anggap kita sembahyang. Kadang yang namanya sembahyang biar imamnya nyaman, amunnya ngantuk tetap ngantuk.
Kayak apa kalian di sembahyang di Mekah itu nah? Nyamannya kayak apa? Ngantuk tapi ngantuk. Ya lah. Nah, satu. Dua, terkadang banyak was-was kita sembahyang nih. Ada kepikiran ya Allah tadi itu mandak kunci di mana lah. Nah, itu. Karena di dalam ketika orang sembahyang tuh ada yang diutus oleh ketua tim iblis, setannya, Hinzib namanya. Itu tukang goda kita di dalam saf. Karena ini sudah di dalam saf-saf yang kosong tuh dia bisiki. Itu menyebabkan takhtalifu qulubukum, kehusuan dalam hati hilang. Salah satu solusinya adalah merapatkan saf itu. Ini di luar pandemi maksud turun lah, enak dipahami. Tapi ada juga Pak, Ustadz, pertanyaan ya. Kita ini sembahyang berjarak kalau lah, tapi di warung nggak pernah berjarak kita makan ya. Nah ulun kayak penjawabnya gitulah. Jarak ulun jadi jawab ulun. Sementara supaya masjid musola kada dipitnah sebagai penyebaran, ayo patuh-patuh lawan kebijakan dulu jurang. Karena kita pulang karena tiwas. Ini gara-gara menjaga jarak nih ya. Nah. Jadi apa kesimpulannya? Maka di antara cara menjaga kehusuan di dalam salat adalah dengan meratakan salat. Wa man sadda furjatan, kalau ada di antara kita melihat peluang untuk masuknya seseorang, maksudnya kosong banyak Pak. Lalu pian tutupi itu tadi, Allah mengangkat pian derajat. Jadi kalau kita nutupinya Allah angkat derajat kita. Wa ma khatwatan ahabbu ilallah min khutwatin yamshihal abdu yusalli bihasab. Tidak ada langkah yang paling berharga dicintai oleh Allah kecuali adalah menutupi saf. Maka di dalam pendapat ini mazhab Syafi'i pecah dua. Kalau ada saf kosong di muka, boleh kita berjalan nih itu. Ini pendapat sebagian dari mazhab Syafi'i berjalan. Padahal dalam pendapat Syafi'i berjalan itu lebih daripada 3 langkah. Gerakan 3 langkah, gerakan 3 kali berturut-turut batal kalau. Nah, berdasarkan hadis ini, wa ma khatwatun ahabba ilallah, tidak ada langkah yang paling dicintai oleh Allah kecuali langkah yang menutupi seseorang hamba itu untuk menutupi saf. Lalu pendapat pertama bahwa untuk maslahat sembahyang karena saf boleh berjalan lebih daripada 3 langkah. Tetapi pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, sekalipun dibolehkan tetap beraturan. Langkahnya itu beraturan, jangan sampai 3 kali berturut-turut. Ini misalnya pada kosong. Sekali langkah 1, 2 kalau sudah. Nah jangan 1, 2, 3 batal. 1, 2 mengangkat batisnya nih. 2 stop dulu. 1, 2. Penting jangan berturut-turut, berurutan. Ada jeda kalau maksudnya ente. Allahu a'la wa a'lam bissawab. Sampai di sini dulu nah. Masalah mengenai masalah saf. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Ini kenapa pas banget babnya bab saf.